Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK telah menuntaskan pemeriksaan 21 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Meskipun putusan baru akan dibacakan pada pekan depan, Ketua MK Jimli Asidik memastikan ada indikasi laporan dugaan pelanggaran etik sejumlah Hakim Konstitusi tersebut terbukti. Dari 21 laporan dugaan pelanggaran etik yang masuk ke MK, sebagian besar ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman. Disusul aduan terhadap Saldi Isra, Arif Hidayat, serta para hakim konstitusi lainnya. Anwar Usman juga sudah diperiksa 2 kali, yakni pada Selasa 31 Oktober 2023 dan Jumat 3 November. Meskipun demikian, MK masih harus menggelar rapat pleno untuk membahas rancangan putusan mulai Senin 6 November 2023. Menurut rencana, putusan MK akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu ditegaskan Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidik Jumat 3 November 2023. Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya di Selasa. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca. Termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK. Sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Jimli menegaskan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi dengan laporan terbanyak terhadap Anwar Usman bukanlah kasus yang sulit. MK tak hanya memeriksa pelapor tetapi juga sudah meminta keterangan ahli dan juga saksi. Tak hanya itu, MK pun juga sudah punya sejumlah bukti, salah satunya rekaman kamera pemantau atau CCTV. Menurut Jimli, MK sudah membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan seluruh laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Sementara itu, usai diperiksa oleh Majelis Kehormatan MK secara tertutup, Ketua MK Anwar Usman mengaku siap diberhentikan dengan tidak hormat oleh MK. Ia juga tidak mempermasalahkan terkait banyaknya laporan dugaan pelanggaran etik kepada dirinya. Menurut dia, masyarakat berhak menyampaikan laporan tersebut kepada MK. Meski demikian, Anwar membantah tuduhan bahwa dirinya yang menghambat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar mengatakan saat Ketua MK dipimpin Idewa Gede Palguna, ada perintah agar MK dibentuk secara permanen. Namun hal itu belum dapat dilaksanakan. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke, ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusannya atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih, Bu. Ya.